Selamat siang, perkenalkan nama saya Maulana Rifki Wadana dari Program Studi Hubungan Internasional dengan nomor induk mahasiswa 20200510357. Saya di sini akan mempresentasikan apa sih Walhi itu dan bagaimana Walhi bisa terbentuk dan kapan Walhi dibentuk, serta peran apa saja yang diberikan oleh Walhi kepada Indonesia. Wahana Lingkungan Hidup merupakan organisasi non-pemerintah yang berfokus pada kegiatan berbasis kerakyatan, mengintegrasikan upaya advokasi, perlindungan, dan pendampingan yang berkaitan dengan gerakan lingkungan hidup dalam meningkatkan pengawasan masyarakat terhadap pelanggaran pemerintah daerah ataupun negara tentang pelanggaran lingkungan. Kepemimpinan dalam Walhi sendiri periode awal kelahiran tahun 1980 sampai 1983 Walhi Nasional dipimpin oleh Ketua Presidium yaitu Zain Rahman dan didampingi Sekretaris Insinyur Erna Wito Elar yang dipilih secara musyawarah. Sistem nilai atau nilai dasar yang terkandung dalam Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Terdapat 5 nilai dasar. Yang pertama adalah Walhi adalah jaringan pembela lingkungan hidup yang independen, mewujudkan tatanan masyarakat dan tatanan lingkungan yang adil serta demokratis. Yang kedua adalah Walhi percaya hak lingkungan yang sehat dan layak adalah hak asasi manusia. Dan nilai yang ketiga adalah keadilan gender, hak masyarakat, marginal, dan hak-hak makhluk hidup. Yang keempat adalah Walhi percaya gerakan lingkungan harus berkembang menjadi gerakan sosial yang mengutamakan solidaritas, aksi-aksi konfrontatif yang kreatif tanpa kekerasan. Serta yang terakhir adalah Walhi percaya organisasi demokratis, terbuka dan bertanggung jawab dan profesional akan mampu melindungi hak-hak masyarakat dan keberlangsungan lingkungan hidup. Selanjutnya, kegiatan rutin yang dilakukan oleh Wahana Lingkungan Hidup, yaitu ada 4. Pertama adalah peringatan Hari Bumi, dan itu diperingati setiap tahunnya. Yang kedua adalah laporan penelitian atau kajian Walhi tentang suatu lingkungan yang tercemar ataupun kebakaran lahan seperti kebakaran hutan yang terjadi pada tahun sebelumnya. Laporan tahunan disusun untuk menjadi referensi pemerintah dan menjadi evaluasi pemerintah tentang keberlangsungan lingkungan hidup. Maka dari itu Walhi menyusun dan diberikan kajian tersebut kepada pemerintah. Dan terakhir adalah pantauan lingkungan. Pantauan lingkungan dilakukan oleh Walhi untuk memantau kerusakan atau pencemaran yang dilakukan oleh sebagian oknum atau masyarakat maupun pemerintah, sehingga nanti Walhi akan melakukan penindakan secara jalur hukum yang berlaku di Indonesia. Untuk selanjutnya adalah pengikut setia. Walhi merupakan sebuah forum kelompok sosial masyarakat sipil yang seperti organisasi non-pemerintah, NGO ataupun LSM, lembaga swadaya masyarakat, kelompok pecinta alam, dan kelompok masyarakat. Nah, Walhi memiliki pengikut setia yang tersebar di Indonesia, dan Walhi memiliki cabang di setiap daerah, tak hanya di pusat saja, Walhi Nasional di Jakarta. Simbol kebudayaan dalam Walhi. Walhi itu pada awalnya dibentuk dengan menggunakan nama Wahana yang memiliki makna dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu kendaraan ataupun alat sarana untuk mencapai suatu tujuan. Yang Walhi memiliki tujuan dan visi misi yang mulia untuk membantu mengatasi permasalahan lingkungan hidup. Maka dari itu, Walhi dinamai menggunakan Wahana, sehingga menjadi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Spektrum ideologi. Walhi memiliki ideologi
sosialis, lebih condong ke ideologi kiri. Karena Walhi juga bekerja untuk mendorong terwujudnya pengakuan atas hak asasi manusia karena sebagai tanggung jawab negara atas pemenuhan sumber daya masyarakat, sumber kehidupan rakyat. Sehingga Walhi bisa dikatakan sebagai organisasi sosial yang berbasis di bidang pergerakan lingkungan hidup. Atas pembelaan hak-hak persamaan derajat, HAM, perjuangan sosial dan kebebasan, sehingga Walhi dikenal sebagai ideologi sosialis atau yang kita kenal dengan ideologi kiri. Lanjut, faktor pendukung dan penghambat. Ada dua faktor, yaitu faktor pendukungnya adalah masyarakat yang peduli akan kelestarian lingkungan. Itu adalah menjadi salah satu faktor pendukung terbentuknya Walhi atau keberlangsungan kehidupan Walhi di Indonesia. Dan faktor penghambatnya adalah lemahnya hukum di Indonesia. Karena lemahnya hukum di Indonesia menyebabkan Walhi kesulitan dalam menjerat oknum-oknum pemerintah maupun oknum-oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia. Untuk selanjutnya adalah prospek Walhi ke depan. Prospek Walhi ke depan, 5 tahun ke depan, prospek Walhi sangatlah bagus karena Walhi sangat dibutuhkan di Indonesia. Prospek itu dinilai cukup penting karena kerusakan alam di Indonesia sudah cukup banyak, dan apalagi kerusakan hutan dan lahan yang menyebabkan polusi udara seperti kabut asap maupun adanya terjadi hujan asam di berbagai tempat di Indonesia. Sehingga Walhi sangat dibutuhkan dalam prospek kedepannya. Penilaian organisasi. Menurut saya Walhi sangat pantas mendapatkan skor 1-10 adalah skor 10 karena Walhi adalah organisasinya ada, kegiatannya berkembang dan berjalan, dan organisasi ini adalah berkuasa dan berjaya. Sehingga Walhi sangat pantas mendapatkan skor 10. Terima kasih atas perhatiannya, dan ada kurangnya mohon maaf. Billahi fisabilillah, astagfirullah khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.